Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cepi Erlangga, NIM 203202121, Fakultas Pertanian Jurusan Agribisnis Universitas Malikus Saleh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Strategi Pengembangan UMKM dengan Mengatasi Permasalahan UMKM dalam Mendapatkan Kredit Usaha. Selanjutnya, UMKM ialah usaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha yang menyentuh kepentingan masyarakat. Berdasarkan data BPS, di tahun 2020, populasi usaha kecil dan menengah atau UKM jumlahnya mencapai 42,5 juta usaha kecil atau unit, atau setara dengan 99,9% dari keseluruhan pelaku bisnis di tanah air. Selanjutnya, dari data tersebut, maka kita dapat menyimpulkan permasalahan yang sering dihadapi UMKM. 1. Kurangnya permodalan. 2. Kesulitan dalam pemasaran. 3. Persaingan usaha yang ketat. 4. Kesulitan bahan baku. 5. Kurang teknis produksi dan keahlian. 6. Keterampilan manajerial kurang. 7. Kurangnya pengetahuan manajemen keuangan. 8. Iklim usaha yang kurang kondusif. Selanjutnya, tenaga kerja dalam UMKM. Besar dalam penyerapan tenaga kerja, setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Sektor UMKM menyerap 76,55 juta tenaga kerja atau setara dengan 99,5% dari total angkatan kerja yang sedang bekerja. Ketiga, kontribusi UMKM dalam menentukan PDB cukup signifikan, yakni sebesar 55,3% dari total PDB. Salah satu upaya peningkatan dan pengembangan UMKM dalam perekonomian nasional dilakukan dengan mendorong pemberian kredit modal usaha kepada UMKM. Selanjutnya, ciri-ciri usaha kecil. 1. Biasanya berbentuk usaha per orang dan belum berbadan hukum perusahaan. 2. Aspek legislatif usaha lemah dan sumber daya manusia terbatas. 3. Struktur organisasi bersifat sederhana dengan pembagian kerja yang tidak baku. 4. Kebanyakan tidak mempunyai laporan keuangan dan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan. 5. Sumber utama modal usaha adalah modal pribadi atau modal sendiri. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi UMKM dalam mendapatkan kredit modal usaha. 1. Prosedur pengajuan yang sulit. 2. Tidak berminat dan proposal ditolak. 3. Pelaku UMKM tidak punya anggunan. 4. UMKM yang tidak tahu prosedur dan suku bunga yang tinggi. Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan bagi UMKM dalam mendapatkan kredit modal usaha. Yang bagian pertama ialah mengoptimalkan peran konsultan keuangan mitra bank atau KKMB. Konsultan keuangan mitra bank atau KKMB adalah lembaga atau bagian dari lembaga yang memberikan layanan pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan kinerja usaha mikro. Lembaga tersebut berbadan hukum dan bukan lembaga keuangan serta dapat memperoleh fee dari jasa layanannya. Jasa yang diberikan adalah jasa konsultasi dalam hal manajemen atau analisis keuangan agar terjadi kemitraan dengan bank atau terjadinya penyaluran dana bank kepada UMKM tersebut. Yang B ialah mensosialisasikan pola pembiayaan bagi hasil atau pembiayaan modal ventura.
Bagi beberapa UMKM yang merasa terbebani dengan suku bunga yang tinggi, kebutuhan modal usaha dapat diajukan ke lembaga pembiayaan yang menerapkan pola kerjasama sebagai hasil, di mana return yang diberikan UMKM sesuai dengan hasil yang didapatkan UMKM pada saat itu, sehingga UMKM tidak terbebani dengan tingkat suku bunga. Yang selanjutnya yaitu C, meningkatkan peran serta lembaga penjaminan kredit. Alternatif lain yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan kredit UMKM adalah skim pinjaman kredit. Dalam skim tersebut, bank dan perusahaan penjamin membuat suatu perjanjian kerjasama atau pinjaman kredit. UMKM yang membutuhkan tambahan modal dari lembaga penyaluran kredit mengajukan penjaminan kepada perusahaan penjamin dan mengajukan kredit kepada bank. Apabila hasil analisis kelayakan usaha dinyatakan layak, namun tidak layak dari sudut pandang perbankan karena ketidakcukupan anggunan, maka bank mengajukan pinjaman kepada perusahaan penjamin. Selanjutnya, perusahaan penjamin akan melakukan analisis kelayakan. Apabila kredit tersebut dinyatakan layak untuk dijamin, maka perusahaan menjamin akan memberikan pinjaman kepada usaha kecil yang dinyatakan dalam bentuk sertifikat penjaminan. Atas penjaminan yang diberikan tersebut, usaha kecil yang dijamin harus membayar fee penjamin kepada perusahaan penjamin. Mungkin cukup sekian hasil presentasi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.